Kedatangan nih ya di Taruna kita dari jam 4 sampai nanti jam 5 sore. Ini Lona sudah ditemenin sama dua abang-abang Taruna. Ada Sirma Datar Raihan Ontoseno Bremi. Ya, oke. Terus yang satu lagi ada Sirma Datar Muhammad Sultan Agung Wibowo. Siap. Oke, jadi ini Sirma Datar Raihan Ontoseno ini panggilannya apa nih? Siap, biasanya saya dipanggil Bremi. Oh ya, Bremi. Lanjut, kalau Sirma Datar Muhammad Sultan Agung Wibowo panggilannya apa nih? Siap, untuk biasanya saya dipanggil Sirma Datar Sultan. Oke, berarti panggilannya Sirma Datar Sultan dan juga Sirma Datar Bremi ya. Siap. Oke, selamat datang di Taruna kita. Jadi kita bakalan ngobrol-ngobrol selama 1 jam ke depan nih Sahabat Tidar ya. Pertama mungkin boleh kenalan dulu asalnya dari mana nih? Mau siapa dulu? Sirma Datar Bremi dulu? Apa Sirma Datar Sultan? Siap. Oke, Bremi dulu. Asalnya dari mana nih? Saya asalnya dari Semarang, Campur Madiun, tapi saya dari kecil tinggal di Jakarta. Oke, pernah ke Magelang sebelumnya? Siap, pernah. Hanya saat menjelang daftar SMA pernah main ke Magelang, hanya itu aja. Oke, lanjut kalau Sirma Datar Sultan asalnya dari mana nih? Siap, untuk asal saya sendiri dari Sidoarjo, Jawa Timur. Oke, pernah ke Tepatnya Magelang? di Oh, di mana? Kecamatan Prambon. Oke, pernah ke Magelang belum nih sebelum jadi Taruna? Belum, Oke, jadi pertama kali nih ya. pertama kali. Oke, mungkin boleh cerita-cerita perjuangan masuk Taruna nih. Kalau Sirma Datar Sultan dulu daftarnya berapa kali sampai keterima nih? Siap, untuk saya alhamdulillah 1 kali daftar langsung lolos. Oke, kalau Sirma Datar Bremi? Siap, kalau untuk saya kebetulan saya daftar 2 kali baru lulus. Oke, tahun berapa aja tuh? Toh? Saya tahun 2019 daftar dan kemudian tahun kedua 2020 alhamdulillah saya keterima. Oke, boleh diceritain nggak dulu perjuangannya gimana sih pas daftar itu? Perjuangan saya untuk daftar itu, saya pertama kali itu sudah mempersiapkan diri. Saya sangat mempersiapkan diri karena kalau dari segi fisik saya itu ikut latihan tambahan jasmani dan saya banyak belajar akademik. Dan kebetulan di sekolah saya SMA Adria Pratama Mulia itu saya banyak latihan olahraga dan ada tambahan khusus untuk yang mau kedinasan. Jadi saya ikut les tambahan juga. Jadi saya waktu itu merasa sudah sangat siap dari segi fisik, psikologi maupun dari akademik. Tapi kebetulan saya waktu itu gagal di Pantai daerah Jakarta. Oke, ini dari dulu emang cita-citanya mau jadi Taruna atau apa nih? Siap, saya dari SMP memang bercita-cita ingin jadi taruna. Oke, kalau keluarga mungkin ada yang punya dari militer? Siap, tidak ada. Untuk keluarga saya, ayah saya merupakan seorang PNS. Oke, jadi dari dulu emang udah pengen jadi Taruna gitu ya? Siap. Lanjut ke Sirma Datar Sultan, gimana ini pertama kali daftar langsung lolos nih ya? Ceritain dong perjuangannya dulu. Ya, untuk dulu saya pertama kali mengenal Akademi Militer itu melalui TV, yaitu pada tahun 2017 waktu saya SMP kelas 3, saya melihat program di Net TV. Setelah itu saya mulai termotivasi adanya Akademi Militer hingga seterusnya saya mencari tahu apa sih Akademi Militer itu. Selanjutnya mungkin saya berpikiran untuk, nah ini passion saya mempunyai keinginan untuk masuk Akademi Militer. Selanjutnya saya mempersiapkan untuk masuk ke SMA Negeri Taruna Nala Jawa Timur dan alhamdulillah saya bisa masuk ke sana. Setelah itu saya selama 3 tahun di sana bersekolah asrama, menyiapkan segala sesuatu berbentuk akademis, fisik maupun saya mental di sana juga dibentuk di sana. Karena di sana sekolahnya berbasis semi militer dan asrama. Selanjutnya saya selama kelas 12 sudah mulai mempersiapkan untuk masuk Akademi Militer. Terus untuk tips dan trik saya selama saya menyiapkan untuk masuk Akademi Militer, saya selalu berlatih setiap harinya. Terus saya baca buku mengenai Akademi Militer, pengetahuan umum maupun pengetahuan yang
menjurus ke akademi militer, seperti saya jurusan IPA. Lalu saya menekuni gimana itu kurang saya harus melengkapi, harus terus belajar. Emang dari dulu punya cita-cita jadi taruna apa gimana nih? Saya mengetahui akademi militer mulai kelas 3 SMP, jadi saya mulai ada cita-cita motivasi untuk masuk akademi militer itu mulai kelas 3 SMP. Oke, kalau sebelumnya dulu mungkin punya cita-cita jadi apa nih? Sebelum kepikiran jadi taruna? Kalau sebelum jadi taruna itu saya mungkin cita-cita saya jadi polisi. Oke. Kalau keluarga ada yang punya latar belakang militer? Untuk keluarga saya, latar belakang keluarga saya tidak ada yang dari militer. Untuk keluarga saya tepatnya sebagai distributor kerupuk udang di Sidoarjo. Jadi tidak ada keluarga saya yang berlatar belakang militer. Jadi saya terjun ke dunia militer ini berdasarkan kemauan saya sendiri. Oke. Ini dua-duanya sama-sama dari tingkat 3 nih ya? Siap. Oke, untuk kecabangannya? Siap. Kebetulan untuk saya kecabangan Korps Polisi Militer. Oke, itu biasanya mempelajari apa tuh? Untuk kecabangan polisi militer ini kami sebagai, bisa dibilang sebagai polisinya tentara. Jadi yang kami pelajari adalah penegakan hukum, karena kami ini sebagai penegak hukum di lingkungan tentara TNI Angkatan Darat. Bahkan bisa jadi juga di lingkup TNI apabila kami di Puspom TNI. Untuk secara umum yang kami pelajari palingan itu mengenai penegakan hukum, razia, pengawalan VVIP, dan segalanya yang berhubungan dengan penegakan hukum di lingkungan TNI, khususnya TNI Angkatan Darat. Oke. Kalau ke Sirma Datar Sultan, kecabangannya apa? Siap. Untuk kecabangan saya juga dari Korps Polisi Militer. Jadi tugas-tugasnya tidak kurang dan tidak lebih sama dengan Sirma Datar Bremi. Oke. Wah, seru sekali ngobrol-ngobrol kita nih Sobat Tidar ya. Nah, buat kamu yang mungkin pengen tahu keadaan di studio itu seperti apa sih? Nah, kamu bisa juga gabung via Instagramnya Radio Tidar. Kita live di @radiotidarfm. Yang belum follow bisa follow dulu. Terus nih buat kamu juga yang mungkin punya pertanyaan, silahkan kamu bisa WhatsApp ke 0878 9430. Nanti kita bakal balik lagi di Taruna kita sampai nanti jam 5 sore. 94,3 FM Radio Tidar, radionya generasi terpelajar 2020 to make your dream come true. Balik lagi di Taruna kita sampai nanti jam 5 sore, dan Luna masih ditemenin sama Sirma Datar Bremi dan juga Sirma Datar Sultan. Lanjut nih ngobrol-ngobrolnya. Jadi kalian ini kan sama-sama tingkat 3 nih ya. Boleh dong berbagi cerita, kira-kira apa sih yang menarik atau hal yang berat dari tingkat 1, 2, dan juga tingkat 3. Mungkin sekarang mulai dari tingkat 1 dulu. Siapa dulu nih? Sirma Datar Sultan dulu, boleh deh. Siap saya. Untuk pengalaman saya yang paling berkesan waktu saya tingkat 1, yaitu awal masuknya saya di Resimen Taruna Darat. Tepatnya pada saat saya melaksanakan kegiatan orientasi. Pada saat itu saya dari peralihan pendidikan di Chandra di Muka, lalu berpindah dari Chandra di Muka ke Resimen Taruna Darat yang pada saat itu disambut oleh senior-senior tingkat 2, tingkat 3. Begitu awalnya tuh saya tuh kaget, gini pendidikan Taruna itu, Taruna Akademi Militer sebenarnya. Benar-benar senioritasnya itu kami terasa pada saat kami pengenalan awal dari masuk Taruna Darat. Jadi pengalaman yang paling berkesan saya itu waktu orientasi. Padahal kan dulu sekolahnya juga dari sekolah berbasis militer kan SMA-nya. Jadi tetap ngerasa kaget gitu ya? Siap, tetap ngerasa kaget karena dulu waktu SMA itu semi militer, bukan benar-benar militer. Oke. Jadi tetap udah tahu ada militernya dikit-dikit dibandingkan dari sekolah biasa gitu, tapi tetap aja ngerasa kaget gitu kan ya. Siap, Terus nih kalau pengalaman yang mungkin pengalaman yang berat ya pas dulu tingkat 1, kalau pengalaman yang mengesankan? Siap. Untuk pengalaman saya waktu tingkat 1 yang mengesankan tuh, saya sangat bahagia dan senang waktu pemilihan keluarga asuh. Jadi pada tingkat 1 setelah kegiatan orientasi itu ada pemilihan keluarga asuh. Dan pada saat pemilihan keluarga asuh itu saya benar-benar merasa dirangkul oleh senior saya yang merupakan satu keluarga asuh saya. Saya diberikan kebebasan untuk bercerita keluh kesah saya selama pendidikan. Lalu apabila ada masalah, saya langsung menghadap
abang asuh saya. Pasti mereka sebagai abang asuh tuh menerima cerita-cerita dari kami, dan juga tujuan kami ke sana juga senangnya itu kami biasanya meminta makanan, karena pada saat Kopral Taruna awal-awal pendidikan masuk Resimen Taruna Darat tuh kegiatannya sangat full, sangat padat, dan otomatis perut kami itu biasanya terasa lapar. Jadi kami biasanya menghadap ke senior keluarga asuh. Oke. Nah, sempat dibahas tuh kalau namanya keluarga asuh. Mungkin sahabat Tidar banyak yang belum tahu tuh. Keluarga asuh tuh seperti apa sih? Ya, untuk keluarga asuh itu merupakan keluarga yang dibentuk secara tidak tahu. Misalnya kami itu random, acak. Jadi disebutnya oleh taruna-taruna Akmil itu keluarga asuh pilihan Tidar. Jadi yang tahu itu tidak ada yang tahu, tiba-tiba kami dipilih melalui helmnya kami pakai, terus abang asuhnya yang memiliki helm tersebut menghampiri kami. Jadi di dalam pemilihan keluarga asuh tidak ada koordinasi, tidak ada kong kali kong dan sebagainya, sehingga benar-benar keluarga asuh pilihan Akmil, pilihan Tidar. Oke. Kalau dari Sirma Datar Bremi, tingkat satunya seperti apa tuh? Untuk saya tingkat 1 ya, untuk kurang lebih ya sama ya. Mungkin kalau saya juga paling kaget ya saat orientasi tersebut. Memang saat orientasi kan itu sangat berbeda dengan kegiatan kami di Resimen Chandra di Muka. Memang kami udah, ya bisa dibilang kami sudah dianggap militer. Di 6 bulan itu kan kami mendapat pendidikan di Resimen Chandra di Muka. Itu kami sudah mulai terbentuk mental. Tapi ya saya harus jujur, apa yang kami dapat di Resimen Chandra itu tidak sama dengan di Akademi Militer, karena kami di Resimen Chandra kami diatur oleh pengasuh. Kami menjalani segalanya dengan perintah dari pengasuh. Jadi kami saat datang ke Resimen Taruna Darat ini kami orientasi ya kaget, karena kami begitu disambut dengan taruna tingkat 2, taruna tingkat 3, itu kami sangat kaget menjalani segala tradisi kor selama 1 minggu ya. Selama 1 minggu itu kami menjalani tradisi kor, naik tidar, kepisangan dan lain-lain, segala tradisinya kami jalani. Dan itu selama 1 minggu saya sangat kaget, karena wah, ini saya nggak pernah bertemu senior-senior seperti ini. Dan untuk kegiatan selama tingkat 1 ya yang paling saya senang itu ketika bertemu keluarga asuh. Karena menurut saya tingkat 1 kami paling junior, pasti kami paling bisa dibilang kami banyak kegiatan, dan kami mungkin belum terlalu terbiasa dengan kegiatan, jadi kami bisa dibilang capek. Itu dengan segala keluhan kami itu saat bertemu dengan abang asuh kami, keluarga asuh itu, saya sangat senang karena saya bisa cerita misalnya ke kakak asuh saya bisa cerita misalnya, Mayor saya ada kendala ini, itu pasti abang asuh kami mencari solusi untuk kami. Kami ada bahkan sampai masalah keluarga, masalah di luar kehidupan Akmil pun itu kami sangat dekat, dan mereka abang asuh kami itu sangat open, sangat terbuka untuk kami semua. Bahkan sampai pesiar, saya pesiar kadang bersama abang asuh saya saat kegiatan dulu saya kopral nggak ada izin bermalam, tapi pesiar itu saya kalau ada apa bersama abang asuh saya cerita ke mereka, dan itu dimana saya merasa paling senang ya bertemu dengan keluarga asuh. Oke, apalagi kalian jauh dari keluarga ya. Iya betul, pengganti keluarga kami. Oke, jadi sempat ada kangen sama keluarga gitu, biasanya cara mengalihkan rasa kangennya seperti apa tuh? Kalau saya pribadi rasa kangen sama keluarga, mungkin saya agak terbiasa jauh dari keluarga karena mungkin Sultan juga sama karena SMA. Dari asrama ya? Saya dulu SMA juga asrama. Dan kebetulan saya selama Taruna juga orang tua saya di luar negeri, jadi saya nggak bertemu selama cuti juga nggak bertemu. Saya dengan hanya video call itu menurut saya udah sangat membantu menghilangkan rasa kangen. Oke, berarti kalau kangen keluarga tuh bukan hal yang berat bagi kalian ya? Pasti berat, tapi ya nggak begitu berat karena udah terbiasa gitu mungkin terbiasa. Ya. Oke, lanjut sekarang ke tingkat 2 nih. Kalau tingkat 2 mungkin yang menarik dulu deh. Dari Sultan boleh? Kalau menurut saya
pada waktu tingkat 2 pengalaman yang paling menarik tuh pada saat Pramuka Yuda. Oke. Jadi Pramuka Yuda itu merupakan latihan akhir taruna tingkat 2 yang dilaksanakan selama 9 hari, dan itu latihan yang paling berat karena melalui hutan, gunung, lembah. Lalu kami berjalan selama sekitar 3 hari dan bertahan hidup di hutan. Ada survival, ada jalan jauh, ada taktik, dan ada mendayung juga di pantai sejauh 10 km. Dan itu pun sangat berkesan karena pertama kalinya saya mengikuti latihan yang sangat berat tersebut. Oke, kalau yang menarik di tingkat 2? Yang paling menarik Pramuka Yuda. Oke. Nah, itu kan paling menarik. Terus kalau yang paling berat? Kalau yang paling berat itu sama. Tapi oke. Jadi itu berat sekaligus menarik ya, karena menarik. penuh dengan tantangan juga. Dengan tantangan. Lanjut kalau ke Serma Datar Bremi boleh? Kalau untuk saya mungkin biar saya cari yang berbeda ya. Oke. Walaupun itu menurut saya juga sangat menarik dan memang paling berat saat Sersan Taruna itu Pramuka Yuda. Tapi saya mau memilih kegiatan yang berbeda untuk Seperti apa tuh? yang menurut saya sangat menarik itu di selama tingkat 2 itu adalah kegiatan Praja Bakti. Oke, Jadi seperti apa? Praja Bakti adalah kegiatan di mana kami Sersan Taruna bersama tingkat 3 Sersan Marudo Taruna itu kami dipecah menjadi beberapa kelompok dan kami melaksanakan kegiatan bakti sosial. Melaksanakan kegiatan bakti sosial untuk tahun kemarin kami di sekitar Magelang. Jadi kami melaksanakan kegiatan bakti sosial sekitar Magelang. Itu yang seharusnya dulu-dulu itu menginap bersama senior dan warga. Jadi taruna tingkat 2, tingkat 3 dan warga menginap satu rumah itu bakti sosial selama seminggu yang seharusnya. Tapi karena Covid tahun lalu kami itu pulang pergi, tapi tetap selama seminggu. Jadi kami terbagi beberapa kelompok kecil bersama senior kami. Kenapa itu menurut saya sangat menarik dan seru karena disitulah itu kami bisa yang kami sebut off duty bersama senior. Jadi ada waktunya kami on duty itu di mana ya kami harus menunjukkan sikap kami dan kami harus serius dan ya gimana selain orang on duty sesuai job objektif. Nah tapi kalau saat off duty bersama senior Praja Bakti ini kami tetap respect, tetap menunjukkan sikap, namun kami terasa sangat dekat bersama senior kami karena kami contoh saya tahun lalu Praja Bakti membangun sebuah rumah di sekitar Magelang sini itu kami mengangkat barang bersama senior, kami membangun rumah, kami ngaduk semen bersama senior dan itu sangat terasa kedekatan kami bersama senior. Oh senior ini bukan hanya membina kami, maksudnya bukan hanya bisa mengingatkan kami, tapi di selain itu siapapun seniornya tetap itu bisa menjadi keluarga kami juga. Jadi di situ saya sangat senang karena di sana saya dapat yang disebut kami itu keluarga asuh Praja Bakti. Jadi itu kami seminggu full itu bakti sosial bersama senior-senior kami. Benar-benar nggak terlupakan dan juga menarik banget ya. Betul. Kalau yang pengalaman berat apa nih tingkat 2? Berat, kayaknya tetap paling berat Pramuka Yuda. Oke. Sama. Ada pengalaman menarik nggak nih pas Pramuka Yuda? Pengalaman menarik pas Pramuka Yuda itu kalau menurut saya ya Hanmars itu 3 hari itu kami ada kami yang paling berat tuh hari kedua kalau saya tidak salah itu ada satu tanjakan yang sangat tinggi itu saya terasa sangat kesal dengan pelatih karena saya nggak tahu tuh jaraknya masih berapa tapi kata pelatih 1 kilo terakhir itu saya udah kesel tuh karena nggak mungkin nih 1 kilo 1 kilo terakhir lewat pelatih berapa jauh lagi itu tuh 1 kilo lagi jadi ngerasa dibohongin gitu ya. Dan di tanjakan tuh saya ingat waktu itu ada kan memang beberapa pelatih bilang 1 kilo tapi ada satu pelatih saya lupa waktu itu nggak merhatikan mungkin ya tapi saya ingat saya nanya pelatih berapa jauh lagi, alah nanti masih ada tanjakan Casper, jadi disebut waktu tanjakan Casper itu tanjakan yang benar-benar tanjakannya sangat apa ya curam. Nah itu
Oke, waduh, menarik sekali. Pengalaman menarik pas Pramuka Yuda itu sangat berkesan bagi saya. Jengkel, tapi jengkelnya kalau diingat-ingat mau bikin ketawa gitu ya. Tapi ya pas selesai langsung wah saya enak. Langsung ada kepuasan tersendiri dan kebanggaan tersendiri. Oke, kalau sekarang cerita di tingkat yang sedang kalian jalanin yaitu tingkat 3 ya. Siap. Mungkin yang berat dulu deh, boleh? Dari siapa? Sultan lagi? Siap. Untuk pengalaman yang berat di tingkat 3 itu, kami di tingkat 3 ini sebagai contoh untuk adik-adik saya, untuk adik-adik kami, khususnya di tingkat 2 sekarang. Kami sekarang masih memiliki senior yang sedang dasar kecabangan di pusdik masing-masing, namun kami juga harus tetap menjalin hubungan pada mereka. Dengan tidak lupa, kami sebagai yang paling tua di Akademi Militer sekarang, kami itu harus selalu open, peduli kepada adik-adik kami Sersan Taruna, dan nanti calon bakalnya itu calon Kopral Taruna. Kami di sini sudah mempunyai 2 adik di resimen Akademi Militer, dan kemudian kami sebagai senior itu mempunyai beban tanggung jawab yang lebih karena harus memberikan contoh yang baik, namun tidak lupa kami harus memberikan yang terbaik bagi senior kami. Selesai. Oke. Lanjut, kalau itu adalah pengalaman yang berat. Kalau yang menarik di tingkat 3? Kalau yang paling menarik di tingkat 3 ini, saya di pelajaran kecabangan polisi militer itu lebih difokuskan lagi dari sebelum-sebelumnya. Jadi tahapan-tahapan untuk kami menjadi calon perwira Letnan 2 Korps Polisi Militer itu kami semakin jelas. Jadi kami semakin tahu apa yang harus kami siapkan untuk nanti di kedinasan. Jadi pelajaran kecabangan yang selama ini kami dapat di MR2 itu lebih dari sebelumnya. Jadi menurut saya itu lebih menarik daripada sebelumnya, tingkat sebelumnya. Oke, sekarang ke Serma Datar Bremi nih. Siap. Tingkat 3 yang menarik apa nih? Kalau untuk saya di tingkat 3 yang paling menarik, untuk saya mungkin pertama untuk di pelajaran kecabangan ya. Untuk pelajaran kecabangan tuh lebih mendalam, sama seperti Serma Datar Sultan. Kami bisa lebih mendalami kecabangan kami, terutama polisi militer. Terus kedua, menurut saya yang menarik dan membuat saya senang itu saya memiliki waktu yang lebih banyak untuk mengembangkan diri. Karena mungkin kan kegiatan sudah tidak sepadat tingkat 1 dan tingkat 2, di mana misalnya kemana-mana harus duluan atau apa. Jadi kami memiliki waktu luang lebih banyak, dan itu saya dapat waktu untuk mengembangkan diri saya. Misalnya saya olahraga tambahan, memperdalam bahasa atau apa, itu saya bisa dapat pengalaman lebih banyak. Dan ketiga yang membuat saya paling senang selama tingkat 3 ini, kami memiliki komandan batalion yang sangat luar biasa, itu Letnan Kolonel Infanteri Eka Wira Darmawan, atau biasa dipanggil The King of Sparko. Kenapa itu sangat luar biasa? Karena beliau merupakan seorang komandan yang sangat peduli kepada anggotanya, dan pada lain hal itu ada suatu program yang diberikan kepada kami, yaitu program Sparko. Itu saya sangat merasa bahwa program itu membentuk badan saya menjadi lebih baik dan merupakan kegiatan yang sangat seru untuk kami semua. Nah, kalian ini kan sama-sama jadi polisi militer nih ya. Siap. Mungkin boleh diceritain itu dulu kalian yang milih atau kalian dipilih sih? Siap. Izin menjelaskan. Oke. Jadi untuk pemilihan kecabangan tuh mulai dari Kopral Taruna akhir, jadi tingkat 1 akhir itu diadakan tes psikologi masuk ke kecabangan yang diminatinya. Jadi kami tuh diberikan lembaran kertas. Dulu itu ada 7 kecabangan, jadi milih dari nomor 1 sampai 7 itu pengen cabangan apa. Setelah itu dites psikologi. Setelah itu dalam waktu kurang lebih 2 bulan, kecabangan tersebut dikeluarkan melalui surat perintah, dan alhamdulillah saya mendapatkan kecabangan polisi militer yang merupakan hasil dari tes psikologi. Jadi
bukan karena saya ingin masuk polisi militer, tapi hasil dari tes psikologi, hasil dari kepribadian saya cocoknya apa, hasil dari kecerdasan saya cocoknya apa, dan itu semua merupakan pilihan dari lembaga psikologi dari Akmil. Oke, sedangkan kalau tugas-tugasnya mungkin boleh dibagi Sermadatar Bremi? Untuk tugas-tugas polisi militer, Ya. tugas-tugas polisi militer ya kayak saya bilang tadi, secara umum ya itu kami penegakan hukum di lingkungan TNI Angkatan Darat khususnya. Contoh penegakan hukum Gakum, terus razia, pengawalan, penyidikan, sama Litpamfik yaitu pengamanan fisik. Itu jadi 5 tugas utama polisi militer. Tapi kalau mau dibuat secara gampang, secara umum ya, tugas kami adalah menegakkan anggota TNI Angkatan Darat khususnya. Oke, jadi ini satu letting tuh ada berapa orang kalau polisi militer? Untuk polisi militer rating kami ada 24. Oke, sedikit 24 banget orang. nih. 24. Jadi benar-benar kalian tuh adalah orang pilihan gitu ya. Ya. Dan kalian kan menindak pelanggaran nih. Kalian sendiri pernah ditindak nggak nih? Dan melanggar gara-gara apa tuh? Kami sendiri Taruna Akmil tuh pasti semua pernah melaksanakan kesalahan. Oke. Jadi ada pengalaman lucu waktu kami tingkat 2 Sersan Taruna akhir sebelum naik ke Sermadatar tingkat 3. Itu pada saat itu cabangan polisi militer tingkat 2 diberikan lembar penugasan oleh guru militer Gumil. Setelah itu waktu kami malam itu kecapean dan kami itu tidak saling mengingatkan. Jadi pada pagi harinya itu lembar penugasan tersebut belum selesai. Oke. Dan akhirnya terjadi masalah. Malamnya kami tindakan masuk kolam. Jadi kami lari PDLT clearing batalion dan sambil badan kami basah-basahan basah air kolam. Aduh. Aduh, mantap sekali nih. Mungkin gara-gara kecapean terus akhirnya ketiduran itu tadi ya. Siap. Oke, kalau dari Sultan sudah nih. Sekarang ke Sermadatar Bremi. Untuk sama nih, kegiatan yang menarik saat tingkat 2 atau Itu ya. pelanggaran ya? Ya, pelanggaran terakhir apa nih? Pelanggaran mungkin kalau saya pribadi pelanggaran itu ya yang prinsip nggak ada ya. Palingan ya pelanggaran kecil, misalnya saya lupa cukur kumis atau misalnya saya rambut terlalu panjang atau apa. Untuk palingan tindakan-tindakan kolektif sih, sama seperti Sultan. Oke, menarik sekali. Berarti penampilan para taruna tuh juga diatur, ada Iya, peraturannya. Oke, mungkin boleh dibagi seperti apa tuh Mungkin kalau peraturannya? untuk cukur tuh kami setiap hari wajib cukur. Oke. Wajib cukur jenggot dan kumis wajib cukur. Untuk rambut setiap minggu itu seminggu sekali wajib cukur. Untuk Oke. ukurannya itu 210. Jadi atas depannya sini 2, sini 1, sini dikosongin. Itu dicukurin temennya atau ada tempat cukur atau cukur sendiri tuh? Ada tempat cukur. Oke. Terus kalau terakhir masuk Kalibaben kapan nih? Oh, kalau saya terakhir masuk Kalibaben itu 2 minggu yang lalu kayaknya. Karena apa tuh? Bareng nih masuknya. Oke. Bareng waktu itu. Ya itu memang waktu itu kesalahan saya teguran tempat tinggal saya ada barang di bawah kasur. Kebetulan memang kan harusnya di bawah kasur itu kosong. Tapi waktu saya ada barang berlebih belum saya bawa keluar. Dan itu menyebabkan teguran waktu itu. Oke, jadi kalau Sermadatar Sultan itu karena kesalahan atau kesalahan temennya jadi ikutan? Karena kesalahan sendiri. Oke. Yaitu waktu itu sangkur saya itu kurang mengkilat. Oke. Waktu pengecekan sangkur diangkat ada bekas kotoran seperti itu. Akhirnya ya langsung masuk Baben. Berkarat. Dan udah berapa kali masuk Kalibaben nih? Kalau dihitung-hitung dari awal masuk Taruna itu sekitar 4 kalian. Oke, kalau Sermadatar Bremi sama nih? Sama 4 atau 5 kali. Oke. Waduh, menarik sekali nih Sobat Hidaria, dan
Kita nanti bakal lanjut lagi di Taruna kita sampai nanti jam 5 dan kita bakalan kulik-kulik kira-kira Sherma Datar Sultan dan Sherma Datar Bremi itu lagi sibuk ngapain sih? Dan kamu jangan lupa tetap bisa gabung sama kita via live streamingnya Instagramnya Radio Tidar di @radiotidarfm. 94,3 FM Radio Tidar, radionya generasi terpelajar 2020 to make your dream come true. Ya, sebalik lagi Taruna kita dan Luna masih bersama dengan Sherma Datar Bremi dan juga Sherma Datar Sultan. Nah, boleh deh share ke Sobat Tidar, kalian tuh sekarang lagi sibuk ngapain sih? Dari Sherma Datar Sultan dulu. Ya, izin menjelaskan. Jadi kesibukan saya di Akmil sekarang yaitu mempersiapkan. Jadi kami itu ada penampilan khusus yang biasanya kami hadirkan di event-event besar, seperti reuni, seperti undangan Kompas TV, undangan dari yang terbaru kemarin ada undangan dari Kementerian Pertahanan, dan tanggal 1 November besok ini kami akan menghadiri military defense seminar di Kementerian Pertahanan yang diundang langsung oleh Bapak Prabowo. Ya, kami sebagai, ya saya kenalkan dulu, jabatan saya sekarang sebagai Taruna Urusan Kreatif, yaitu Taruna yang memiliki skill khusus di bidang IT. Contohnya di editing, misalnya saya itu memahami dan menguasai After Effects, Adobe Premiere Pro, lalu Photoshop, CorelDRAW, Adobe Illustrator, lalu Sony Vegas untuk software editing. Lalu kami juga biasanya menjadi operator pada saat penampilan kolaborasi tersebut. Kami menyiapkan backdrop di belakang panggung untuk mewarnai panggung tersebut agar tidak sepi. Nah, untuk Taur Kreatif sendiri itu dipilih dari 4 orang. Jadi pada Kopral Taruna akhir kami itu diseleksi. Saya dulu waktu Kopral Taruna akhir diseleksi dari 21 orang, diseleksi menjadi 4 orang. Sisanya yang memiliki skill editing, skill IT itu kami diseleksi. Lalu tinggal 4 orang. Jadi timnya itu namanya Kreatim. Jadi tim kreatif Akmil itu dijuluki Kreatim oleh resimen. Jadi 4 orang tersebut itu mempunyai keahlian yang berbeda-beda. Untuk saya sendiri, saya sudah memiliki basic dari SMP. Saya sudah hobi untuk videografi, fotografi, dan awalnya saya kira apabila saya masuk militer, saya tidak bisa mengembangkan bakat tersebut. Jadi saya bersyukur di sini itu ada wadah yang menampung hobi saya seperti fotografi, videografi, editing. Itu hal-hal yang saya suka. Tidak lupa juga saya tetap fokus dalam pelajaran pendidikan saya, tapi tetap bisa melaksanakan hobi saya. Ya, seperti itu. Terus kreatif ini dibentuk 4 orang diseleksi oleh senior kami. Lalu sekarang Taur Kreatif sendiri, saya sendiri itu memiliki 4 anggota taruna yang memiliki skill di bidang IT. Jadi untuk tim kreatif sendiri itu nantinya akan menjabat 2 jabatan. Yang satu Taur Kreatif, yang satu Taur Penhumas. Jadi ada sisa 2 orang nanti menjadi Mayor 2 Kreatif yang tidak luput juga untuk membantu kami apabila ada tugas-tugas yang diberikan kami dari resimen. Kami pasti membantu. Apabila ada panggilan, pasti kami membantu. Terus ada event-event apa, kami pasti menyiapkan acara tersebut. Terus untuk kreatif sendiri itu biasanya selalu mengurus akun Instagram Akmil ID. Berarti yang pegang akunnya Akmil nih ya? Siap. Jadi bisa pegang HP terus nih dibandingkan teman-temannya? Siap. Untuk HP itu berdasarkan perizinan. Jadi apabila ada event-event tertentu yang melibatkan dokumentasi seperti menerbangkan drone atau live update Instagram, itu kami biasanya meminta izin untuk meminjam HP. Jadi Taur Kreatif dan Taur Penhumas sendiri itu biasanya mendapatkan
privilege lebih Oke. untuk penggunaan HP karena kepentingan tersendiri seperti menerbangkan drone, mengurus Instagram Akmil ID. Terus Akmil ID sekarang itu awalnya dibentuk pada tahun 2016 Instagram tersebut. Lalu sekarang alhamdulillah sudah mencapai followers kurang lebih 150.000 dan isinya Akmil ID tersebut masuk semua kegiatan Taruna. Jadi kegiatan Taruna itu kami masukkan semua ke dalam situ. Jadi apabila ada pendengar-pendengar radio di Tar FM yang kepo, ingin tahu gimana sih kehidupan Taruna Akmil, nah secara visual bisa dilihat di Instagram akmil.id. Bisa follow ya. Ya bisa follow juga. Oke, menarik sekali nih. Nah, berarti untuk yang ngurusin YouTube-nya Akmil juga, ini dari Sirma Datar Sultan juga nggak? Untuk YouTube kami belum punya. Oke. Yang masih kami Penhumas pegang, ya itu ya? iya YouTube-nya? Penhumas Akademi Militer dari Organik Akmil. Oke. Ini kan untuk Instagram yang ngurusin Sirma Datar Sultan nih. Apakah untuk websitenya juga atau Instagram aja? Instagram saja. Oke. Lanjut sekarang kalau aku pengen ke Sirma Datar Bremi nih. Sekarang lagi sibuk ngapain? Izin menjelaskan untuk saya sendiri, untuk saat ini saya sedang sibuk, bukan sibuk ya, ada kegiatan. Kegiatannya? Saya ada kegiatan untuk mempersiapkan diri untuk pemberangkatan Taruna Akmil untuk kunjungan Taruna ke RMCD Australia. Jadi kami ada kunjungan Taruna ke RMC di Australia karena mereka juga baru minggu lalu ada 9 Taruna RMCD yang kuntar ke Akmil dan sekarang kami akan dibalik Taruna Akmil yang kuntar ke RMCD. Mengunjungi balik gitu ya. Balik. Untuk yang dari Australia apakah sudah balik ke Australia atau masih Sudah, di sini? kebetulan kemarin minggu lalu saya menjadi tarping Taruna mendamping mereka bersama 9 rekan saya. Mereka dari hari minggu lalu sampai dengan hari Jumat kemarin. Seleksinya seperti apa tuh untuk bisa dipilih? Untuk seleksi, jadi kami untuk kuntar itu kuntar tersendiri tahun ini rating saya itu kami 421 orang. Jadi saat kami sersan Taruna itu kami ada tes namanya LCPT, itu kami dites bahasa Inggris 1 rating, semuanya rata melaksanakan tes tersebut. Setelah melaksanakan tes tersebut terbentuk udah ada rankingnya, itu ranking LCPT, dan itu harusnya dari tahun lalu tuh udah mulai ada informasi tentang kuntar, tapi karena COVID belum ada. Dan kemudian kemarin ada informasi mengenai kuntar. Nah dari sekian banyak 421 orang, kalau saya tidak salah itu sekitar 10 terbesar itu 9 besar diambil untuk saya ulangi, dari 421 itu 50 besar yang LCBT diambil untuk melaksanakan tes ulang yang dilaksanakan oleh Mabesat. Jadi Mabesat melaksanakan tes dengan British Core, itu ada aplikasi di HP, dan ada tes tersendiri yang dibentuk oleh Mabesat. Jadi Mabesat ini memiliki tes bahasa Inggris yang dibuat oleh Mabesat sendiri. Jadi ini tes bahasa milik Mabesat, bukan TOEFL, bukan LCBT, ini tes bahasa tersendiri. Nah, jadi kami yang 50 besar LCBT di rating kami itu dites ulang, dan sekarang terbentuklah 9 orang yang menjadi 9 taruna yang terpilih untuk insya Allah akan berangkat ke RMC di Australia pada tanggal 29. Oke, berarti apabila tidak ada perubahan. Mengalahkan 400-an lebih nih ya. Siap. Oke, jadi berangkatnya tanggal 29 besok nih. Siap, untuk pemberangkatan rencana 29 karena sekarang kami sedang mengurus segala administrasi seperti visa, prosmin, litpers, semuanya sedang kami urus sekarang, dan apabila tidak ada kendala insya Allah kami akan berangkat tanggal 29. Oke, sedangkan di sana berapa hari tuh? Di sana untuk pastinya kami belum tahu, tapi biasanya kuntar itu sekitar 1-2 minggu. Oke, sudah ada gambaran belum sih atau dikasih tahu nanti kalian di sana bakalan ngapain aja kegiatannya gitu nggak? Mungkin untuk saat ini saya belum bisa ngomong karena kami juga belum di briefing untuk kegiatannya. Tapi ya sebagian besar tuh pasti melaksanakan selayaknya kunjungan, jadi melihat kegiatan mereka, perbedaan apa yang bisa dilihat, dan mungkin malah kami bisa ikut latihan bersama mereka apabila mereka ada latihan luar.
secara misalnya mereka ada latihan jungle warfare, kami bisa ikut. Ya tergantung dengan apa yang sedang mereka laksanakan di RMC saat itu nanti. Oke, menarik sekali nih. Nah, terakhir nih ya, mungkin kalian punya pesan kepada sahabat Tidar yang pengen masuk ke Taruna nih. Kalau dari Serma Datar Sultan dulu, yang dulu pertama kali daftar langsung masuk nih. Siap. Apa tipsnya buat sahabat Tidar? Saya akan memberikan tips untuk pendengar Radio Tidar. Jadi, kalian yang ingin bercita-cita menjadi TNI, mulai persiapkan fisik dan mental kalian, timbulkan jiwa motivasi pantang menyerah. Jadi untuk saya sendiri, saya ini lahir dari orang yang biasa-biasa saja, bukan dari orang yang mempunyai jabatan atau orang yang berkecukupan lebih, tapi saya lahir dari orang yang biasa-biasa saja. Tapi saya di sini bisa membuktikan kalau saya mampu. Saya tumbuhkan motivasi pantang menyerah pada diri saya sendiri, sehingga tujuan saya itu saya capai. Terima kasih. Oke, kalau ke Serma Datar Bremi? Kalau dari saya motivasi untuk Sahabat Tidar yang pengen masuk Taruna, apalagi dulu daftarnya 2 kali baru keterima nih. Nah, kalau untuk saya pesan untuk sahabat Tidar ini yang ingin mendaftar Taruna ya, pertama hanya satu poin penting menurut saya adalah ini saya dapat dari kebetulan 2 minggu lalu kami ada seorang yang sangat luar biasa, Insinyur Hajar Setiaji itu kami mendapat pesan satu hal dari pengarahan tersebut yang saya dapat yang sangat menarik dan itu akan saya gunakan seterusnya. Have your why. Jadi kalian itu harus tahu mengapa kalian melaksanakan sesuatu. Jadi itu pesan yang ingin saya sampaikan untuk sahabat Tidar. Kalian harus tahu mengapa kalian ingin daftar Taruna. Contoh untuk saya, mengapa saya ingin menjadi seorang Taruna Akmil. Saya memiliki 3 alasan yang itu menjadi alasan saya tetap bekerja keras menjadi seorang Taruna Akmil hingga saya menjadi perwira, bahkan sampai saya bisa menjadi seorang jenderal. Yang pertama, salah satu why-nya saya adalah saya pasti ingin membanggakan orang tua dan keluarga saya. Kedua, saya ingin seperti ayah saya merupakan seorang abdi negara, tapi saya ingin dengan cara yang berbeda. Ayah saya PNS, saya ingin menjadi tentara. Ketiga, mengapa dari semua abdi negara saya pilih tentara? Karena saya ingin hidup sebagai seorang pemimpin. Saya memiliki cita-cita yang menjadi seorang pemimpin. Dan menurut saya pemimpin terbaik di dunia ini adalah adalah perwira TNI Angkatan Darat. Nah, itu 3 why-nya saya. Nah, kalian yang ingin menjadi seorang Taruna Akmil, untuk itu kalian harus tahu why, kenapa kalian ingin menjadi Taruna Akmil, agar kalian di sini tetap terjaga motivasinya dan agar kalian tetap semangat mengejar cita-cita Anda. Oke, terima kasih. Nah, Luna juga mau nyapa Alvaro nih yang tadi sudah gabung di 0878 ya. Tadi sempat nanya, kapan terakhir kalian tuh dapat hukuman gitu kan, sudah terjawab ya. Jadi oke, sudah terjawab nih Alvaro ya. Dan terima kasih banget nih sudah meluangkan waktunya buat ngobrol-ngobrol di Taruna kita sore hari ini ya. Buat Serma Datar Sultan, sukses ya buat mengurus Instagramnya, semoga makin bertambah followersnya. Dan terima kasih juga tadi udah berbagi cerita, jadi sahabat Tidar tuh tahu ya, buat yang punya hobi ngedit video ataupun foto-foto juga tetap bisa dikembangkan walaupun lagi pendidikan di dalamnya ya. Benar. Dan buat Serma Datar Bremi nih ya, sukses buat persiapan ke Australianya. Sahabat Tidar, ketemu lagi sama Taruna kita besok hari Rabu ya. Jadi jangan lupa setiap hari Rabu kamu wajib banget gabung di Taruna kita dari jam 4 sampai jam 5 sore. 94,3 FM Radio Tidar.